Tahukah kalian siapakah penduduk Indonesia itu? Apa setiap orang yang ada di wilayah Indonesia termasuk penduduk Indonesia? Kenapa jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami perubahan? Dan faktor apakah yang memengaruhi pertumbuhan penduduk? Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas bersama-sama tentang dinamika kependudukan Indonesia pada materi berikut ini. Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang pada waktu sensus penduduk dilaksanakan telah 6 bulan lamanya tinggal di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema berikut ini. Amatilah dalam kehidupan sehari-hari. Kamu melihat ada peristiwa kelahiran, kematian, penduduk yang datang dan pergi dari suatu daerah. Peristiwa tersebut menyebabkan adanya dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Kuantitas penduduk adalah jumlah dari keseluruhan penduduk yang menempati seluruh wilayah tertentu. Kuantitas penduduk meliputi jumlah penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun di sisi lain, bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Perhatikan peta kepadatan penduduk berikut. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk. Pulau Jawa mempunyai jumlah penduduk paling besar. Dengan demikian, kepadatan penduduk di Pulau Jawa sangat tinggi. Persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan masalah bagi pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran,
kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar. Kualitas penduduk adalah tingkat kemampuan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kualitas penduduk antara lain pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Nah, apa yang dapat kamu lakukan sebagai generasi muda untuk mendukung kualitas penduduk Indonesia? Ya, kamu harus giat belajar dan tekun. Rasa keingintahuan terhadap ilmu pengetahuan dapat mendorong kamu mengumpulkan banyak informasi. Kamu juga dapat membiasakan diri untuk gemar membaca. Membaca menjadi cara untuk belajar menyerap informasi. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Koncaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial, sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan.